inflasi pangan kita itu masih relatif tinggi. Di bulan Maret bahkan itu mencapai rekor tertinggi dalam 20 bulan terakhir, yaitu di angka 10,33%. Kita tahu bahwa kondisi ekonomi kita sedang relatif tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Deskripsi Channel dalam program Arif Bijak, Arif Bicara Pajak. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali mengulas kaitan dengan rencana pemerintah yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang HPP terkait kenaikan tarif PPN yang paling lambat tanggal 1 Januari 2025 akan naik menjadi 12%. Tentu ini harus kita sikapi dengan lebih bijak dan juga lebih komprehensif ya dalam mempertimbangkan segala sesuatunya, karena ini berkaitan dengan sesuatu yang memang sudah disahkan di dalam undang-undang, artinya sudah disepakati oleh perwakilan rakyat dalam hal ini DPR RI juga dengan pemerintah, tapi di situ juga masih ada ruang untuk ketika memang disepakati lagi-lagi antara pemerintah dan wakil rakyat dalam hal ini untuk tidak jadi menaikkan menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Nah, tentu kita tidak mau bahwa seperti mungkin kejadian terkait pajak daerah yang kemarin yang seharusnya sudah mulai diberlakukan di Januari, tapi kemudian ramai merespon terkait dengan kenaikan pajak daerah terutama pajak hiburan tertentu. Nah, makanya terkait dengan peningkatan tarif PPN ini, kita dalam hal ini tidak boleh kecolongan, karena di dalam undang-undang itu jelas masih ada ruang ketika memang kita atau pemerintah dalam hal ini bersama DPR RI mau menunda kenaikannya. Saya pribadi dalam hal ini sangat sepakat bahwa kenaikan tarif PPN ditunda untuk dinaikkan menjadi 12%. Ada beberapa alasan ya kenapa kami mendukung untuk ditundanya kenaikan tarif PPN ini. Yang pertama, ini adalah kaitan dengan bahwa inflasi pangan kita itu masih relatif tinggi. Di bulan Maret bahkan itu mencapai rekor tertinggi dalam 20 bulan terakhir, yaitu di angka 10,33%. Di bulan April pun 2024 itu juga masih relatif tinggi, yaitu di angka 9,63%. Itu jauh lebih tinggi melampaui inflasi secara umum yang di angka 3%. Dengan tingginya inflasi pangan ini, maka juga sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Masyarakat lebih banyak menyimpan atau menahan uangnya, tentu ini lebih pada menahan di on hand ya, cash on hand, karena kalau kita lihat tabungan pun juga sudah mulai menurun di dalam data yang dirilis oleh Bank Indonesia. Tapi daya beli masyarakat juga masih lemah. Artinya memang ini masyarakat sudah mulai makan tabungan, tapi dibuat belinya adalah untuk hal-hal yang bersifat primer. Alasan yang selanjutnya adalah ini kan masih di dalam fase peralihan kekuasaan ya. Nanti di bulan Oktober
akan ada presiden baru yang sudah disahkan dalam hal ini oleh KPU dan juga oleh MK, bahwa nanti akan presiden selanjutnya adalah pasangan Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi di sini ini walaupun ini adalah pasangan yang narasinya adalah keberlanjutan, akan tetapi dengan bedanya orang akan ada kekhawatiran-kekhawatiran terkait pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu memang ini menjadi salah satu variabel tambahan yang menurut kami ini menjadi salah satu alasan sebaiknya jangan di Januari 2025 untuk menaikkan tarif PPN ini. Tentu kita tidak pada posisi tidak setuju kenaikannya, bukan, tapi lebih pada timingnya, bahwa ini memang menurut kami waktunya tidak tepat, baik dari sisi tadi kondisi ekonomi yang memang sedang daya beli masyarakat masih relatif lemah, kemudian juga inflasi pangan yang masih cukup tinggi, kemudian tadi ada faktor politik soal kita masih dalam peralihan kekuasaan begitu. Jadi memang potensi kenaikan penerimaan yang bisa kita dapatkan dengan kenaikan PPN ini lumayan lah ya, mungkin bisa di angka ya 60-70-an triliun lah. Tapi resiko yang mungkin, karena begini, kalau pajak itu kan bagian dari instrumen kebijakan fiskal. Ketika pajak ini tidak dalam porsi yang cukup, dalam porsi yang pas, ini justru juga akan mendikris dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Artinya bisa saja kalau ini tidak tepat timingnya, justru malah potensi yang diharapkan dari peningkatan penerimaan dengan adanya peningkatan tarif itu justru malah menjadi kontraproduktif, dan yang ada tidak bisa kita capai di angka yang ideal itu tadi. Nah, salah satu yang bisa untuk menutup potensi penerimaan pemasukan negara tadi apabila tarif PPN itu dinaikkan, tentu dengan kondisi yang normal ya, artinya itu kondisinya dalam kondisi yang baik-baik saja gitu. Sementara kita tahu bahwa kondisi ekonomi kita sedang relatif tidak baik-baik saja. Tadi faktor-faktor internal, faktor-faktor domestik sudah kita sebutkan. Kita juga masih faktor eksternal juga masih adanya perang Rusia Ukraina, kemudian ditambah dengan perang Israel dan Palestina, kemudian ini juga ada tambahan pemain baru di konflik itu dengan adanya serangan-serangan Iran dan sebagainya. Tentu ini akan mengganggu rantai pasok global, dan itu juga pasti akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri kita. Nah, hal-hal itu yang menurut hemat kami secara timing ini kurang tepat apabila pemerintah menaikkan menjadi 12% di 1 Januari 2025. Terlebih potensi penerimaan yang tadi kita sebutkan bisa ditutup dengan pemberlakuan pajak karbon, di mana pajak karbon yang seharusnya diberlakukan berdasarkan Undang-Undang HPP juga hal yang sama yang mengatur kenaikan tarif pajak ini harusnya di April 2022. Potensi pajak karbon sebagaimana dihitung oleh dalam hitungan Bahana Sekuritas itu bisa mencapai 29 sampai dengan 57 triliun. Nah, tentu ini potensi yang sangat besar, dan selain itu ini juga selaras dengan upaya kita untuk mengurangi emisi karbon. Nah, ini tentu
sambil menyelam minum air lah boleh dibilang. Jadi di satu sisi kita mendapatkan potensi pajaknya, di sisi lainnya kita juga bisa dalam rangka untuk lebih mengurangi emisi karbon. Saya kira tadi soal alasan-alasan domestik, alasan kemudian alasan global, kemudian juga kira-kira penggantinya, kemudian tadi kita juga sudah disampaikan alasan kondisi politik yang kini sedang di masa peralihan, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang memang ini harus betul-betul dikaji betul untuk kenaikan tarif pajak PPN di Januari 2025. Dan ini kita tidak boleh kecolongan, sebagaimana tadi di awal kita sampaikan. Nanti jangan sampai seperti pajak hiburan tertentu itu yang setelah naik baru kita ribut begitu. Nah, ini kita mumpung masih ada kesempatan, ini masih di bulan Mei, masih dalam tahap pembahasan rancangan APBN, karena di dalam pasal 7 ayat 3 dan juga ayat 4 di Undang-Undang HPP itu disebutkan bahwa di pasal 4 perubahan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kita harus mencermati betul bahwa ini tidak boleh kita kecolongan. Jadi dengan berbagai alasan tadi kami mendukung agar kenaikan ini ditunda, bukan dibatalkan ya, ditunda untuk kemudian nanti timing yang lebih tepat sehingga justru tidak menjadi kontraproduktif. Tadi juga kita sudah sebutkan untuk kemudian pengganti alternatifnya dan segala macamnya. Jadi ini masih ada waktu. Mari kita jangan sampai setelah air sampai di ujung tenggorokan kita baru ribut, baru teriak-teriak, baru gembar-gembor sana sini. Tapi mari kita lakukan semuanya ini sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan ruang yang disediakan oleh undang-undang yang sudah disepakati oleh DPR dan juga pemerintah dalam hal ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa kita jangan reaksioner. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, ruang apa yang bisa kita ambil. Nah, inilah ruang yang masih bisa kita ambil sesuai dengan pasal 7 ayat 4. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat kita semua, dan mari untuk yang memang mendukung ini ditunda, ini bisa dikawal betul dalam proses RAPBN. Saya kira cukup sekian untuk Arif Bijak pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa memberikan tambahan insight untuk kawan-kawan Arif Bijak sekalian. Terima kasih, jangan lupa tonton terus The Skripsi Channel dalam program Arif Bijak, Arif Bicara Pajak. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.